Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada video kali ini akan menjelaskan tentang materi CRUD pada pemrograman berorientasi objek. Kelompok ini berisikan Redi Ibrahim, Saya Selvi Melani. Saya Raihan Ramdhani. Saya Rebecca Devia. Dan saya Natalia. Berikut ini adalah penjelasan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang kami buat sebelumnya mengenai penerapan JDBC dan dengan konsep OOP pada perusahaan Bank Pakopin. Untuk saya sendiri akan menjelaskan tentang main.kt dan juga nasabah. Oke, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan bagaimana modul program atau review singkat dari program yang telah kami buat ini. Pertama-tama dihadirkan menu utama dengan judul program data perusahaan bank. Di sini pilihan menunya ada pertama ada info perusahaan, kedua ada info karyawan, dan ketiga ada info nasabah. Yang terakhir ada tombol untuk keluar dari program. Karena program ini dibuatkan dengan siklus looping, jadi berulangan berdasarkan inputan dari user. Baik, pertama kita akan mencoba pilihan menu info perusahaan. Di sini akan muncul info perusahaan. Bank Pakopin didirikan sejak 2022, ini ditulis manual dengan kebijakan, dan saat ini memiliki 6 pegawai dan 3 nasabah. 6 dan 3 ini diambil dari database. Database-nya nanti akan saya perlihatkan lebih lanjut ya, dan akan saya jelaskan. Apakah Anda ingin kembali ke awal program? Jika iya, ketik Y besar atau Y kecil bebas. Jika tidak, ketik asal. Ya, kita memutuskan untuk kembali ke halaman tadi. Apabila kita keluar, maka pilihannya akan keluar dari program. Selanjutnya, kita pilih pilihan menu. Pilihan menu yang kedua yaitu info karyawan. Info karyawan ini berisi em, metode kembali dengan menu info karyawan. Jadi program ini dibuat menggunakan prosedur yang di dalamnya terdapat metode-metode yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan dari ataupun proyek yang kami buat ini. Pilihan menu yang pertama di info karyawan itu ada cari data karyawan. Cari data karyawan ini berisi tentang data identitas dari karyawan seperti itu nik, nama, jenis kelamin, kemudian hingga status pernikahan, kemudian ada nomor induk pegawai hingga golongan dari pegawai itu sendiri. Dan yang kedua ini ada cek lembur. Cek lembur ini mengecek em, jam lembur dari karyawan yang akan dimasukkan dengan em, inputan nomor induk pegawai. Lalu cek lembur ini akan menghitung pada metode karyawan atau pada kelas karyawan yang akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Kelas karyawan dengan cara memasukkan nomor induk pegawai lalu lembur ini dihitung berdasarkan 10% dari gaji lalu dikali dengan jumlah jam lembur. Lalu yang menu ketiga ada cek tunjangan. Cek tunjangan ini ya menghitung tunjangan serta tagihan ini diambil semua dari database. Tunjangan utama, tunjangan ini ada pengkondisian apabila dia telah menikah maka akan dapat 25% dari tunjangan awal. Apabila belum menikah maka hanya tunjangan awal saja. Lalu pada cek tagihan ini mengurangi em, gaji bersih nantinya. Jadi tagihan ini selama karyawan ini bekerja dalam 1 bulan, misalnya ada catering atau peminjaman uang, ini dimasukkan ke dalam tagihan yang nantinya akan bisa menjadi pemotongan. Ini metodenya cek lembur, cek tunjangan ini sama halnya dengan cek gaji. Jadi kita akan
mencoba dua metode saja, dua menu saja, karena ketiga menu 2, 3, dan 4 ini telah include di dalam menu kelima ya. Kita misalnya pilih satu. Dan satu masukkan NIP karena identifier-nya ini menggunakan NIP. Misalnya NIP 10601 atas nama, cek data karyawan atas nama Selfie, kemudian NIP-nya 10601 dan 197101. Ini disinkronkan dengan database-nya. Ini akan saya perlihatkan. Lalu golongan satu. Ini menganut relasi table dengan berbagai macam table yang dikaitkan dengan menggunakan join. Apabila kita ingin kembali ke programnya, kita ketik Y. Lalu di sini telah sampai ke halaman kembali di halaman info karyawan. Kita cek gaji misalnya, kita pilih 5. Kita ingin mengecek gaji seseorang yang punya tagihan 10605. Di sini ada atas nama Rabiatul dengan NIP 10605 dengan golongan 4. Golongan ini menentukan gaji dan tunjangan ya. Kemudian waktu lemburnya 1 jam. Di sini ada rincian gajinya. Gaji pokok 2 juta untuk golongan 4. Kemudian upah lembur ini dihitung dari 10% gaji dikali dengan jumlah jam lembur. Lalu untuk tunjangan ini adalah tunjangan dari golongan keempat. Ya, lalu ada terdapat tagihan di sini. Tagihan senilai 300.000. Jadi gaji yang pendapatan akan dipotong dengan pengeluaran. Jadi gaji bersihnya sebesar 2.200.000. Oke, itu untuk em, untuk cek gaji karyawan. Kemudian ada pilihan menu info nasabah. Sini kita masuk saja ke menu info nasabah. Di sini terdapat dua menu. Yang pertama cari data, kita masukkan saja dengan nomor rekening. Kita masukkan nomor rekeningnya 3301. Ini akan muncul data dengan nomor rekening 701 3301 yang kita inputkan. Lalu terdapat NIK, nomor induk kependudukan, nama, tempat lahir, kemudian hingga status menikah. Dengan jenis tabungannya, ini data nasabah platinum dan biaya bulanan sebesar 25.000. Apabila kita ingin kembali ke program sebelumnya, kita klik yes saja. Lalu apabila ingin mengecek saldo dengan nomor rekening yang berbeda misalnya 7013302 misalnya ya. Dengan cek data nasabah atas nama total dengan nomor rekening yang telah kita inputkan tadi dengan jumlah saldo 77 juta. Lalu apabila ingin keluar, kita ketik slide Y saja ya dan kita tik 0. Oke, setelah keluar dari program, ini ada error pada bagian uh, setelah jumlah saldo ya. Jumlah saldo, mari kita lihat sejenak. Jumlah saldo, cek saldo tepatnya ya. Reload nasabah. Dia akan ke reload nasabah. Reload nasabah ini mengacu pada ya tadi ada sedikit error tapi tidak mempengaruhi jalannya alur program. Kita skip saja. Jadi penjelasannya ialah saya mulai dari penjelasan bagaimana kita meletakkan database. Di sini harus kita hidupkan dulu example-nya, lalu kita siapkan database seperti ini. Di
Di sini sudah kita punyai database perusahaan dengan 246 tabel ya yang saling berkaitan. Misalnya tabel utama ini person yang berisi data individual dari karyawan maupun nasabah yang ada di perusahaan ini. Dengan data yang bisa dilihat di sini, lalu person ini akan dikaitkan kepada karyawan misalnya menggunakan nick. Nick ini menjadi em, pengait identifier untuk menjoinkan atau menggabungkan antara tabel satu dengan yang lainnya. Dan juga karyawan ini dapat juga digabungkan dengan anggaran. Anggaran ini terdapat golongan. Golongan juga terdapat pada karyawan. Lalu em, ang- tagihan ini dikaitkan dengan karyawan karena tagihan karyawan jadi menggunakan NIP. Seperti itulah ulasan singkat mengenai konsep relasi. Jadi harus ada satu buah field yang sama dalam label yang ingin kita kaitkan. Seperti itu ya. Lalu setelah database siap, kita siapkan juga MySQL connector .jar-nya. Ini cukup di-download saja. Downloadnya di sini, di MySQL. JDBC driver bisa kita cari saja. Cari yang dari situs resminya MySQL. Lalu pilih operating systemnya, yang konektornya yang J ya, artinya jar. Lalu pilih platform independen, kemudian download zip-nya. Lalu zip itu dibuka, dicari source-nya, kemudian akan diketemukan file.jar. Itu langsung di copy paste saja di sini. Ya, lalu dijadikan add as library di sini. Lalu diklik OK. Setelah MySQL connector.jar sudah dijadikan library, maka kita siapkan terlebih dahulu class ataupun karena kita mem Oke, fokusnya di sini sekarang kita jelaskan dulu JDBC itu bagaimana deklarasiannya. Itu kita import saja di main.kt ya fokusnya. Mengenai kelas nasabah nanti akan saya jelaskan. Karena untuk kelas lainnya akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya. Untuk konektornya sendiri itu harus diimport library-nya menggunakan import Java SQL connection sampai dengan statement. Untuk scanner ini berbeda lagi ya. Ini untuk menginputkan data dari user. Setelah itu, di sini saya deklarasikan private file. Private file ini berguna agar value yang ada di main KT ini tidak di open public gitu, tidak bisa diakses ke seluruh file Kotlin ya, hanya di dalam file main.kt ini aja. Di sini diletakkan di luar. Kenapa di luar? Agar semuanya itu kan ini terdapat beberapa function ya yang sehingga kita jadikan prosedur dalam membuat program yang telah saya tampilkan tadi. Di sini kita buat sebagai variabel general. Ini ada JDBC driver yang berisi alamat atau alamat dari driver JDBC yang akan kita gunakan sebagai konektor dari MySQL database. Lalu DB URL ini merupakan alamat dari database kita. Karena kita menggunakan localhost di sini, jadi kita tuliskan localhost. Misalnya sudah di hosting, kita tuliskan IP di sini. Dan juga nama database itu sendiri tentunya. Lalu di sini kita isikan user. User ini dalam defaultnya itu ditandai dengan root. Kemudian passwordnya secara default itu kosong. Ya. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan kepunyaan kita. Lalu di sini saya deklarasikan, lalu inisialisasikan INP values sebagai INP sebagai scanner ya. Kenapa saya inisialisasikan di luar? Lagi-lagi saya jelaskan bahwa INP ini akan digunakan di beberapa metode. Jadi saya set sebagai variable general. Lalu pilihan user ini juga saya
yang telah kita praktikkan tadi, memilih menu 1 sampai 5 itu dipergunakan em, dan dibantu oleh field user ini. Field user ini awalnya menjadi 0, lalu ketika di input user maka field user ini akan mengupdate. Begitulah. Lalu di sini terdapat beberapa variabel dengan akses modifiernya private agar tidak bisa diakses ke file lain sehingga memicu error. Di sini kita set secara defaultnya saja ya. Ini defaultnya. Kenapa saya set nilai di sini? Karena untuk pendeklarasian variabel tipe data maksudnya itu harus menggunakan konstruktor atau setter getter. Jadi em, exit rencana B-nya itu harus kita inisialisasikan di awal dulu, baru nanti setelah itu nilainya diupdate sesuai dengan kebutuhan. Di sini terdapat data karyawan yang saya set sebagai general variable. Kenapa? Karena data variabel ini akan digunakan di banyak function, begitu, tidak hanya di dalam satu function. Jadi untuk mempermudah, saya buat dan saya tampung nanti data yang dipanggil dari MySQL itu ke dalam variabel general ini. Jadi tinggal kita panggil-panggil saja. Sini contohnya saya. Ini misalnya di pilihan mengenai karyawan ya. Di sini karyawan di field user, user menginput pilihan keberapa. Lalu apabila jangkauan pilihannya itu termasuk ke dalam menu, ini maka akan disuruh atau diperintahkan untuk memasukkan NIP. Kemudian setelah NIP dimasukkan, NIP ini yang dari user inilah yang akan mengacu pada database SQL yang akan mencari data sesuai apa yang telah kita select ya. NIP user di sini. Kita ini contoh akan saya jelaskan. SQL karyawan ini artinya kita menyelek data karyawan yang dibutuhkan dalam class-nya, dalam konstruktornya nanti. Artinya kita select nick dari table person, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, hingga status pada table person. Cara penulisannya seperti ini, person titik, person itu nama table, kemudian status itu nama field. Beginilah penulisannya. Kemudian kita tuliskan juga diambil data dari table karyawan dengan field name dan anggaran hingga tagihan. Ini yang diperlukan dari em, kelas karyawan ya, yang nanti akan kita panggil datanya melalui konstruktor dan akan diproses data tersebut menggunakan konsep object oriented programming. From person dan seperti inilah cara untuk menuliskan join-nya. Ini bisa dipelajari di Google bisa. Lalu setelah itu SQL-nya ini execute query. Lalu muncullah while rs next ini untuk memanggil data yang telah dieksekut tadi. Ini harus didefinisikan agar tidak error. Lalu data result set ini. Nah, result set ini untuk mengeset hasil ya dari connection. Ini bisa dilihat seperti pembahasan sebelumnya. Ini bisa di get, terdapat atribut get int untuk bertipe data integer, lalu string untuk bertipe data string. Dengan kolom label ini nama field ya. Ini nama fieldnya. Ini saya akan jelaskan sekilas saja dan pada dasarnya itu sama, hanya logika sebagai pembeda. Oke. Kemudian data hasil yang telah kita execute tadi akan ditampung ke variabel general yang telah saya jelaskan di atas tadi. Dari mulai nick sampai dengan tagihan. Dan apabila telah ditampung datanya, lalu barulah pilihan user tadi diseleksi untuk diarahkan ke metode. Inilah yang disebut dengan prosedur. Jadi,
Jikalau NIP-nya 0, artinya dia tidak ditemukan di dalam database. Jadi dia akan mengeluarkan keterangan data tidak ditemukan dan balik lagi ke info karyawan. Balik lagi ke atas ini. Ya. Lalu misalnya dia memilih satu, maka ketika sudah tidak sama dengan nol, artinya data itu diketemukan, maka dia akan mengacu ke sini, ke cek data karyawan, ke metode data karyawan. Mari kita lihat data karyawan. Nah, di data karyawan ini, tinggal dieksekusilah, dibuat tampilannya semenarik mungkin, misalnya sejelas mungkin, dan kemudian em, objeknya dibuat dulu sebagai value K dan diambil dari kelas karyawan dan nilai-nilainya dimasukkan untuk diproses dalam konstruktor dari karyawan ini. Nilai ini diambil dari variabel general yang telah kita inisialisasikan pada em, query tadi ya. Lalu ketika K ini sudah objeknya sudah dibuat, maka tinggal dipanggil saja yang ada di dalam kelas karyawan ini. Misalnya info, ini untuk menampilkan informasi dari data karyawan sesuai dengan namanya, cek data karyawan. Dan ketika ini selesai, maka akan mengulang ke akan mengacu ke reload karyawan. Reload karyawan dan reload main itu sama untuk mengulang, men-reload, memuat ulang. Jadi ada pertanyaan di sini apakah mau kembali ataukah dihentikan saja program. Jikalau memilih dihentikan, maka dia akan tidak mengeksekusi apa-apa. Ya, lalu kalau iya, maka dia akan mengulang ke info karyawan, ke prosedur karyawan yang terdapat beberapa pilihan menu tadi. Ya, seperti itulah garis besar dari menu ini. Tinggal logika saja yang berjalan. Jadi intinya itu variabel general inilah yang membantu kita dalam menampung nilai-nilai yang akan digunakan di beberapa function. Function itu berguna untuk menyekat sesuai dengan kebutuhan dan menampilkannya sesuai dengan kebutuhan. Lalu lanjut setelah saya jelaskan main.kt, kita akan lanjut ke nasabah bagian saya. Ini karena kita menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek, jadi objek yang telah kita buat tadi ada di kelas nih. Misalnya di nasabah. Nasabah ini ada di menu kedua pada program data perusahaan. Di sini terlebih dahulu kita sambungkan karena nasabah ini child, ini kita menggunakan konsep inheritance dengan nasabah sebagai child, lalu personnya ini sebagai parentnya. Di sini sudah ada identitas person yang seperti database dimulai dari nick hingga status ada dimasukkan semua di sini. Lalu dibuat konstruktornya dan dimasukkan nilainya. Lalu prosesnya ada untuk menampilkan info dan juga karena ini mengusung konsep inheritance, maka di nasabah juga bisa digunakan dari mulai nick sampai dengan status. Bedanya ada penambahan. Kalau di nasabah ini ada nomor rekening, saldo, dan jenis tabungan hingga admin biaya bulanan. Dengan kita tuliskan super untuk yang telah didefinisikan di awal di parent untuk variabel konstruktor yang ada di parent itu kita tulis sebagai super. Jadi apa-apa yang ada di super kemudian ingin digunakan di parent maksudnya dan ingin digunakan pada kelas child itu harus menggunakan super. Lalu di sini ditambahkan lagi variabel general untuk dimasukkan nilainya melalui konstruktor di sini bisa dilihat di sini.
Lalu di nasabah ini terdapat dua metode. Metode pertama itu kita override dari personnya karena nama metodenya sama. Jadi kita menggunakan override ya untuk agar dia tidak error gitu. Ini akan menampilkan nomor rekening serta apa saja yang ada di metode info sebelumnya, info dari parent. Karena ini ada super kan, yang saya jelaskan tadi, apa saja yang ingin digunakan pada class parent, maka harus menggunakan super. Di sini maka akan keluar dari nick sampai dengan status. Ya, lalu di strip dan jenis tabungannya akan keluar JTAB berdasarkan apa yang telah diinputkan di sini. Tadi diinputkan melalui database, seperti itu. Kemudian untuk cek saldo ini hanya menampilkan saja nasabah namanya siapa, yang diambil dengan perelasian table tadi ke person, kemudian nomor rekeningnya apa, ya. Lalu jumlah saldo itu diambil juga dari database. Ya, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai em, garis besar dari aplikasi kami. Tadi telah disampaikan preview, kemudian penjelasan mengenai program mainnya, menggunakan prosedur, function, dan sebagainya. Kemudian konsep OOP-nya telah dijelaskan. Dan kemudian kelas yang lain ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya setelah ini. Jadi, selamat melanjutkan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Redi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan dari class person. Nah, jadi di sini kami menggunakan metode inference atau pewarisan di mana class person ini menjadi sebuah parent dari class karyawan, di mana karyawan ini menjadi child-nya. Jadi dari class person ini dia akan mewariskan sifat-sifatnya atau variabel-variabelnya kepada class karyawan. Oke, bisa kita lihat di situ. Untuk menginisiasikan sebuah parent, kita biasanya menggunakan open class. Nah, jadi di open class person. Nah, jadi itu ada kata-kata open. Nah, open ini hukumnya wajib kalau di dalam sebuah parent dari parentnya karena mau menghubungkan kepada karyawannya. Nah, lalu di sini saya membuat beberapa variabel. Nah, di sini saya menggunakan var. Jadi ada yang namanya var dan val. Nah, var dan val ini memiliki perbedaan. Jika kita menggunakan var ini datanya bisa berubah-ubah. Tetapi jika kita menggunakan val, maka datanya hanya bisa data tersebut dan tidak bisa diubah. Di sini ada beberapa data dari nick, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan status. Nah, untuk nicknya saya menggunakan integer. Lalu ada konstruktor. Nah, konstruktor ini juga untuk menginisiasikan sebuah variabel, di mana dia akan menyambungkan nilai-nilai variabel yang terdapat dalam konstruktor ini kepada variabel yang ada di atasnya. Di sini juga sama ada beberapa variabel. Nah, di dalam konstruktornya itu kita menyebutkan variabel yang terdapat di luar dari konstruktor dengan yang ada dalam konstruktor agar datanya dapat terhubung. Nah, lalu di sini saya membuat sebuah metode yaitu namanya metode info. Nah, kenapa saya menggunakan open pada metode info tersebut? Dikarenakan ada metode yang sama ataupun namanya yang sama di dalam kelas yang lain. Nah, yang disebut biasanya overriding. Nah, jadi open itu berfungsi untuk menghubungkannya. Lalu dalam metode info ini saya menampilkan beberapa data yang telah saya inisiasikan variabelnya tadi seperti nick, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan status. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada saudari Selvi Melani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian kelas karyawan. Kelas karyawan ini merupakan child atau anak dari kelas yang bernama person. Nah, ini merupakan kelas indukannya, sedangkan karyawan ini adalah kelas anaknya. Berarti dia ini kayak mewariskan, mengambil warisan dari
class person ini, kayak mengambil data yang ada di class person. Nah, pada kelas karyawan ini terdapat beberapa variabel, yaitu variabel NIP, variabel golongan, variabel lembur, gaji, tunjangan, dan tagihan. Ini tuh merupakan tabel yang ada di database yang telah dibuat sebelumnya pada tabel karyawan. Terus di bawah ini ada konstruktor. Nah, pada konstruktor ini diambil pada ini, tinggal di copy paste saja, terus ditambahkan, lalu ditambahkan pada dari mulai NIP, NP misalnya, terus digabungin sesuai dengan tipe data yang digunakan, terus disuperkan, berarti dia ini kayak mewariskan dari kelas yang sebelumnya, terus dianalisasikan di sini biar terkoneksikan. Terus saya menggunakan atau membuat dua metode, yaitu metode gaji bersih. 3 metode yang di atas ini merupakan metode yang dibuat oleh rekan saya yang akan dijelaskan lebih detail pada rekan saya nantinya. Nah, saya fokus pada metode yang saya buat. Pertama itu ada metode gaji bersih dengan tipe data double. Di sini tuh return, yaitu mengulang mengulang rumus yang akan digunakan. Di sini tuh ada memanggil gaji utama oleh karyawan ini, terus menambah hitung upah lembur. Hitung upah lembur ini ada pada metode yang atas. Hitung upah lembur. Nah, untuk lebih jelas hitung upah lembur ini nanti pada 3 metode yang di atas akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya biar lebih detail. Ini saya tinggal panggil-panggil saja untuk menghitung gaji bersih setelah dihitung-hitung pada metode yang di atasnya. Terus gaji utama ditambahkan hitung upah lembur, terus ditambahkan lagi dengan hitung tunjangan. Hitung tunjangan ini tuh merupakan karyawan ini tuh sudah punya istri atau anak belum. Kalau sudah, maka dia akan ada bonus lah. Jadi tinggal ditambahkan dari metode hitung tunjangan ini. Terus dikurangi tagihan. Tagihan ini merupakan hutang kepada perusahaan. Apabila dia mempunyai hutang, maka gaji dia akan dipotong. Apabila tidak, maka gajinya akan tetap seperti itu. Terus saya membuat metode cek gaji. Nah, metode yang kedua ini ada println nama. Jadi kita memanggil variabel nama /n. /n ini merupakan agar tampilannya itu ke bawah. Dia kayak berjurut ke bawah. Jadi tidak menggunakan banyak println. Terus ini ada println juga, NIP. Ini juga bisa pakai satu println aja. Tapi kita coba dulu. Cukup menggunakan satu println. Tapi ini tuh tinggal ditambah. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, bisa seperti ini. Seperti ini. Nah, plus ini apabila kita meng-enter, maka tanda plus ini akan muncul dengan sendirinya atau bisa ditambahkan. Kita bisa menambahkannya apabila tanda plus ini tidak muncul. Terus ada NIP, panggil variabel NIP, golongan, panggil variabel golongan yang telah dibuka di atas. Ini tuh sama ya dengan database yang telah dibuat sebelumnya. Terus ada waktu lembur. Lemburnya ini berapa jam? Terus ada jam kan? Lembur 3 jam, 6 jam misalnya gitu. Terus ada nih menghitung gaji pokoknya, gajinya berapa, terus ada upah lemburnya. Memanggil metode hitung upah lembur, berapa lembur yang telah dibuat, dapat bonusnya itu berapa. Terus tunjangan, hitung tunjangan, memanggil metode tunjangan. Terus tagihan, memanggil tagihan senilai berapa yang didapat oleh karyawan, hutang yang ada per karyawan. Terus gaji bersih Anda sebesar hitung gaji bersih berapa. Nah, di sini tuh ada beberapa metode lagi. Nanti metode-metode yang lainnya akan dijelaskan lebih detail pada rekan saya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nitalia. Kepada Nitalia, dipersilahkan. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kelas dari karyawan tersebut. Nah, di sini terdapat kelas karyawan yang dihubungkan dengan kelas person. Untuk mendeklarasikan kelas tersebut, di sini terdapat variabel NIP bertipe data integer, golongan bertipe data string, lembur bertipe data integer, gaji bertipe data integer, tunjangan integer, dan tagihan juga integer. Di sini terdapat konstruktor atau penghubung antara metode variabel yang ada. NK itu merupakan tipe data integer, NM string, TPL string, CGL string, CKL string, alamat string, status string, NP integer, golongan string, LMBR integer, gaji juga integer, tunjangan ini integer, disuperkan, artinya dihubungkan dengan dari kelas yang induknya, dari NK, NM, TPL, TGL, CKL, ALMT, dan SPTS atau status. Nah, di sini terdapat info karyawan yang dideklarasikan dengan override. Kenapa override? Karena ini dimaksudkan berhubungan dengan kelas induknya, yaitu dari open fun info. Pada metode info ini, kita untuk menampilkan yaitu NIK-nya, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, status, NIP-nya, beserta golongan yang ada. Kemudian, di sini juga terdapat menghitung hasil tunjangan. Menikah, maka dia akan mengembalikan nilai di-returnkan 25 dibagi 100 dikali tunjangannya ada, dan to double ditambah tunjangannya ada. Else, jika tidak memenuhi dari if, maka dia akan mereturnkan tunjangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rabiatul Adawiyah. Saudari Rabiatul Adawiyah, saya persilahkan. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami sekaligus mengakhiri penjelasan dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode dari kelas karyawan. Nah, dikarenakan menggunakan konsep inheritance ataupun pewarisan, kelas karyawan di sini merupakan kelas child ataupun anak dari kelas person yang sebelumnya merupakan kelas parent dari konsep pewarisan tersebut. Nah, pada kelas karyawan ini dikarenakan mengambil induk dari induknya, di sini kan ada NIP-nya itu berupa integer, golongan itu berupa string, tipe datanya lemburnya itu integer, gajinya juga bentuknya itu integer, tunjangan integer, dan tagihannya juga berbentuk ataupun bertipe data integer. Nah, kemudian setelah dimasukkan dalam konstruktor, seperti kita deklarasikan seperti sebelumnya, ada NK itu sebagai NIK, NM nama, TPL itu tempat, tanggal, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode, yakni metode untuk menghitung gaji karyawan. Nah, kita perlu deklarasikan metodenya tersebut dengan fun hitung upah lembur, dengan tipe datanya itu double, yakni berupa double, artinya output yang akan dikeluarkan nanti berupa desimal. Nah, return masuklah ke rumus dengan 10/100, artinya itu 10%. Persen itu artinya kan per 100, dikarenakan cara untuk menghitung upah lembur itu 10% dari gaji, maka 10% atau 10/100 dikali gaji dengan tipe data itu double, yang desimal, lalu dikalikan lembur. Nah, terakhir, ada juga metode untuk menampilkan cek hasil tunjangannya. Jadi di sini beri nama dengan metode fun cek tunjangan.
Print telan artinya akan menampilkan tunjangan Anda sebesar, lalu kita panggil nih dari metode fungsi hitung tunjangan sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya. Terakhir, ada juga metode untuk mengecek ataupun menampilkan dari tagihan. Nah, sama seperti sebelumnya, yakni print telan artinya akan menampilkan tagihan Anda sebesar, lalu panggil nih fungsi tagihan yang telah dihitung yang sebelumnya sudah jelaskan. Metode tagihan ini sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.